Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dian Stasari. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih tentang yang namanya donor darah. Donor darah ini kan penting banget atau bermanfaat banget bagi yang membutuhkan maupun bagi sang pendonor. Nah, hari ini kita akan berfokus kepada manfaat kesehatan yang diberikan dalam kegiatan donor darah ini bagi yang mendonorkan darahnya. Ada beberapa manfaat yang akan kita bahas. Yang pertama, dengan donor darah kita akan mengetahui secara dini penyakit-penyakit menular serius yang mungkin ada di dalam tubuh kita. Kenapa? Karena sebelum kegiatan pendonoran darah itu dilakukan pemeriksaan kesehatan nih yang dilakukan oleh dokter. Jadi kita akan diperiksa berbagai macam tanda vital dan beberapa pemeriksaan tentang penyakit menular serius. Contohnya apa? Contohnya sifilis, HIV, hepatitis B, hepatitis C, malaria, dan lain-lain. Dengan terdeteksinya secara dini penyakit menular yang mungkin beresiko terhadap diri kita, maka bisa diobati secara dini juga. Kemudian yang kedua, dengan donor darah ternyata bisa menurunkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Kenapa? Karena dengan donor darah secara rutin ini akan menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu penyebab dari penyakit jantung. Dan yang ketiga, ternyata donor darah ini juga bermanfaat banget untuk menurunkan berat badan. Nah, bagi kamu yang punya program penurunan berat badan, mungkin ini bisa salah satu cara yang kamu ambil. Kenapa? Karena dengan sekali donor darah ya, kita kan diambil darahnya 450 ml, itu setara dengan membakar kalori sebesar 650 kalori. Tetapi perlu diingat juga bahwa donor darah ini tidak bisa dilakukan setiap hari, tetapi donor darah ini bisa dilakukan kalau untuk laki-laki itu minimal setiap 3 bulan sekali. Setiap 3 bulan sekali atau kurang lebih berapa minggu ya? 12 minggu ya. Kemudian kalau untuk wanita itu minimal dilakukan selama 4 bulan sekali. Minimal 4 bulan sekali ya. Jadi sekarang donor darah, 4 bulan berikutnya baru bisa dilakukan donor darah. Tetapi tunggu dulu, karena nggak semua pendonor darah itu bisa melakukan donor darah. Kenapa? Karena prinsip dari pelayanan darah ini tentu saja tidak membahayakan baik bagi yang didonorkan maupun bagi pendonor darahnya. Jadi tidak hanya asal ambil darah saja ya, tapi juga harus memperhatikan kondisi dari si pendonor. Jadi ada beberapa kondisi yang membuat pendonor darah ini tidak bisa mendonorkan darahnya. Apa saja itu? Yang pertama, pendonor dalam keadaan yang tidak sehat. Yang kedua, pendonor menderita anemia nih, jadi nggak bisa nih untuk donor darah. Kemudian yang ketiga, jika pendonornya adalah wanita, itu tidak dalam sedang keadaan hamil. Kalau misalnya hamil ya nggak bisa, atau dalam 1 tahun terakhir telah hamil atau sedang menyusui itu juga tidak bisa. Atau dengan kondisi medis tertentu itu tidak memenuhi syarat sebagai calon pendonor darah. Kemudian lagi mengkonsumsi obat tertentu atau antibiotik juga tidak bisa menjadi pendonor darah. Jadi teman-teman, gak semua orang beruntung menjadi pendonor darah. Karena itu bagi yang memenuhi syarat untuk menjadi pendonor darah, ayo dong mulai donor darah dari sekarang. Karena 1 tetes darahmu itu bisa menyelamatkan 3 nyawa loh teman-teman. Bukan hanya 1 nyawa, tapi 3 nyawa. Dan ini tentu saja manfaatnya luar biasa. Karena dengan banyak yang berdonor darah, maka kemungkinan akan tercukupi kebutuhan dari darah yang mungkin akan dibutuhkan sewaktu-waktu oleh saudara-saudara kita yang membutuhkan, yang mungkin bingung nih mau cari darah di mana. Tetapi dengan 1 kali teman-teman donor darah mungkin bisa menyelamatkan 3 nyawa manusia. Bayangkan teman-teman betapa besar amal ibadah yang bisa kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.